Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin khair. Halaman 25, hadis ke-76 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Fadlu luzumil masajid, utawi iki iku jelasaken keutamaane netepi ing dalem pira-pira masjid. Lindiwaris sholati, krono nganti sholat, menunggu nganti. Lindiwaris sholati, krono nganti sholat. Al-ukhra kamliyo, menunggu sholat berikutnya. Tetap dia ada di dalam masjid sambil menunggu waktu sholat berikutnya tiba. An Abi Hurairah, diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, ma tawattana rajulun muslimun al masajida, ing dawuh ma tawattana ila akhiri. Ma tawattana, orang manggon utawa orang netep sapa rajulun wong lanang. Ma tawattana, orang manggon sapa rajulun wong lanang. Muslimun kang muslim sapa rajul. Al masajida, ing pira-pira masjid. Lis sholati, krono arahe sholat. Wa dzikri, lan dzikir. Illa tabashbasha, tafak lala, ya tafak lalu, tafak lulan, tabashbasha, ya tabashbashu, tabashbusha. Illa tabashbasha, kejaba apa itu dari basyasah itu wajah yang cerah, yang ramah, gerapiak, istilahnya begitu. Illa tabashbasha, kejaba ramah atau ridho, jadi keramahan wajah, kecerahan wajah itu menandakan senang.
gitu maksudnya. Illa tabasyasa kejaba ramah atau rito seneng juga boleh. Sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul muslim kama yatabasbasu kaya oleh ramah oleh rito oleh seneng banget sapa ahlul ghaibi keluargane wong kang lumo ahlul ghaib sapa ahlul ghaibi keluargane wong kang lumo seneng ramah bila ibihim kelawan wong lungane ahlul ghaib idza qadima nalikane teka sapa ghaib alaihim ing atase ahlul ghaib. Jadi hadis ini maksudnya gini, orang yang senang berada di masjid ya, artinya bukan kok menempat di masjid tidak pulang-pulang, bukan itu. Jadi masjid atau musola atau langgar itu menjadi tempat ternyaman kedua setelah rumah, saya katakan gitu. Ya, jadi senang bolak-balik nang masjid itu senang. Bukan yang menempat tinggal di masjid, tidak pulang-pulang ibadah tok di masjid, bukan itu. Sebab justru kalau seperti itu kata Rasulullah tidak bagus. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi itu yang viral, jadi buat bibir, jadi omongan para sahabat yang lain, karena semua sahabat itu merasa kagum, merasa heran, merasa takjub kepada satu orang ini, satu sahabat. Kenapa? Karena satu sahabat ini hampir 24 jam tidak pernah pulang ke rumah. Di musola, di masjid ibadah dok, dengan segala bentuk macam ibadah. Jadi pagi gitu ya tidak pulang, habis jamaah subuh terus dikir baca Quran, terus dibawa ke duha, sholat duha sekian rakaat, terus ngaji Quran lagi zikir sampai siang, dibawa ke zuhur, sholat berjamaah zuhur, qobliyah ba'diyah dijalani, terus heran semua, takjub. Sampai banyak yang kepingin bisa seperti itu. Lalu rame-rame omongan ini nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, loh ketika siang habis sholat subuh, sholat duha itu tidak pulang, boten ini Nabi, dia tetap ada di masjid beribadah. Lo tidak kerja, boten. Terus gimana makannya? Setiap hari kata para sahabat, dia dikirimi makanan sama saudaranya. Jadi saudaranya itu yang kerja, lalu dimasakkan makanan, dikirim ke masjid atau musola tempat orang ini. Apa kata Nabi? Justru saudaranya yang pulang ke rumah, lalu kerja, lalu membuatkan makanan dan mengirim ke saudara yang di masjid, itulah yang lebih baik. Ya. Jadi kanjeng Nabi justru tidak memuji kepada yang menetap di masjid ibadah terus, bukan. Yang dipuji, yang kata Nabi lebih baik adalah dia yang pulang ke rumah, yang kemudian waktu kerja ya kerja, kemudian setelah itu dapat uang dibuat beli makanan, dibuat masakannya jadi diantar ke saudara. Sing apian sing seperti itu daripada sing jumpung ibadah yang menetap di masjid untuk beribadah. Nah, itu ya. Kenapa? Ya sebab kerja itu juga ibadah. Jangan dikira kerja itu bukan ibadah. Yang
berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berangkat ke pabrik, pokoknya kerja. Talabul halal, mencari rezeki yang halal, itu ibadah. Bahkan ibadah yang seperti itu lebih baik daripada, mohon maaf, sholat, ngaji Quran. Ya termasuk saya sering contohkan nyapu halaman. Kenapa saya senang nyapu halaman? Maaf, karena saya diberi kesempatan oleh Allah melakukan ibadah yang pahalanya lebih besar daripada ngaji, daripada sholat, daripada zikir. Sebab makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, atau kana aktsaru ajron, atau ada yang mengatakan kana aktsaru thawaban. Kemudian juga ada sesuatu ibadah yang lebih banyak, lebih berat, itu tentu pahalanya lebih besar. Ada lagi yang kaidah yang buat tulis boleh, al-muta'addi afdalu minal lazim. Kegiatan perbuatan yang efek positifnya itu dirasakan oleh banyak orang itu lebih baik daripada yang dirasakan diri sendiri. Ngaji Quran, mohon maaf, itu manfaatnya diambil sendiri, atau paling-paling orang lain yang mendengarkan. Saya sambil nyapu masih bisa mendengarkan ngaji. Kamu sambil ngaji tidak bisa sambil nyapu. Itu. Makanya saya tidak pernah mengeluh, saya justru bersyukur ditakdirkan Allah bisa nyapu. Terima kasih kamu tidak mau nyapu, karena saya yang ditakdirkan Allah nyapu. Saya dapat pahala lebih banyak. Sing ngerasa menikmati halaman bersih itu bukan saya. Semua orang yang lewat situ, yang melihat itu mesti senang. Nah itu. Ya, silahkan siapa yang mau meniru saya, meniru ingin dapat pahala lebih banyak, ayo rebutan disik-disikan nyapu. Ya benar, ini saya bukan nyindir, bukan. Ini nyata, ada dasarnya. Hadisnya seperti itu, ada juga qaidah fiqhiyahnya seperti itu. Ya, semua perbuatan yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Makanya, contoh lagi. Zaman ibadah di masjid dengan orang yang sedang di pinggir jalan belum tentu lebih baik sampai. Sebab mohon maaf, di jalan itu misalnya ada orang jatuh, yang nolong siapa? Ya yang ada di situ, bukan yang sedang ibadah di masjid ini, bukan. Yang sedang di pinggir jalan, yang sedang cangkruan. Itu ya. Atau orang misalnya bawa barang jatuh, yang nolong ya yang di pinggir jalan, tidak nunggu yang sedang ibadah di masjid. Bukan salah ibadah di masjid, tapi ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita bersosial. Ya, ibadah mahdhah dengan ibadah yang ghairu mahdhah itu sama-sama pentingnya, sama-sama penting. Paham ya? Jadi itu makanya saya bersyukur banget, alhamdulillah, kalau sing nyapu berarti aku yang ditakdirkan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk dapat pahala lebih banyak. Sekarang saya buka itu, tidak apa-apa, biar nanti dia rebutan, tidak apa-apa. Namanya fastabiqul khairat. Ya. Seandainya aku cara menang kan enak, tak kayak dewi. Nah, sekarang saya buka rahasianya, biar ada yang berlomba-lomba juga. Baik. Jadi yang dimaksud hadis ini bukan menetap di masjid ibadah toh, bukan, tapi sering ke masjid, senang ke masjid, gitu ya. Jadi urusan di rumah, urusan di masyarakat, urusan di sosial masyarakat selesai, balik ke masjid. Begitu sholat tiba, balik ke masjid. Begitu maksudnya. Sampai menjadikan seakan-akan masjid adalah rumah kedua, seperti itu. Jadi barang siapa yang senang berada di masjid, kemudian untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya, maka Allah sangat senang kepada orang itu, seperti kama yatabashbasu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim, seperti orang yang sudah bepergian jauh, merantau sekian tahun tidak pernah pulang ketemu keluarga, ya apa seneng. Kan rangkul-rangkulan sampai jerit-jerit dan sebagainya, saking senangnya. Seperti itulah Allah senang kepada orang yang
senang berada di dalam masjid. Ya, selanjutnya an Abdullah bin Amrin, bukan Umar ya, Amrin ada wawunya. Jadi wawunya itu lil faritoh. Fungsi wawu itu lil faritoh antara Umar dengan Amrin. Kalau Umar isim ghairu munsharif, kalau Amrin isim munsharif. An Abdullah bin Amrin, lebih lengkapnya Ibnil As. Jadi ada Amr bin As, salah satu sahabat yang terkenal, itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah ini meriwayatkan sebuah hadis. An Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala dawu sama Abdullah, sallaina wis salat sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bareng sabdane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghriba ing salat maghrib. Jadi kami pernah berjamaah diimami Kanjeng Nabi, salatnya salat maghrib. Kemudian para jamaah mengkonuli bali, pulang selesai berjamaah, selesai wiridan, berzikir, para jamaah mengkonuli bali, pulang balik sepeman wong roja akan bali sepeman wa aqobalan ganti sepeman wong aqoba kan ganti sepeman. Maksudnya begini, setelah jamaah maghrib itu ada yang pulang, ada yang tetap di situ sampai menunggu tiba waktu salat isya. Nah, gitu. Biasa ini biasanya orang yang haji atau umroh itu kalau sudah kadung berangkat ke Masjidil Haram itu sampai nanti selesai sholat jamaah isya. Karena ya iman-iman juga mungkin jarak tempat tinggalnya, tempat penginapan dengan masjid itu agak jauh timbang bolak balik. Nah, akhirnya sekalian di dalam masjid sampai selesai jamaah sholat isya. Begitu biasa. Nah, dulu juga begitu di Masjidil Nabawi itu begitu. Selesai jamaah maghrib ada yang pulang, ada yang tetap di situ. Rasulullah juga pulang saat itu, pulang. Tapi kita tahu rumah Rasulullah itu berdempetan dengan Masjid Nabawi yang sekarang jadi makam beliau. Setelah pulang tiba-tiba lah faja'a mongkonuli rawuh. Ya, pulang tiba-tiba balik mana masuk ke masjid lagi dengan terkokoh-kokoh, dengan nafas yang memburu kayak setengah lari lah begitu. Faja'a mongko rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an hale aki-aki, enggal-enggal, cepet-cepet. Musri'an asra'a yusri'u bahwa musri'an hale aki-aki sapa Rasulullah, cepet-cepet sapa Rasulullah. Qad hafazahu kang teman-teman gelemaken ing Kanjeng Nabi. Gelemaken itu maksudnya ada pendorong yang sangat kuat. Nah, itu namanya hafazah, ayat dafa'ah. Kang teman-teman gelemaken ing Kanjeng Nabi an nafsu karbi ati. Ada riwayat lain bukan an nafsu tapi an nafasu. Jadi hafazah itu ngos-ngosan apa an-nafasu nafas. Jadi nafas Kanjeng Nabi itu sambil ngos-ngosan karena buru-buru setengah berlari. Ya, apa an-nafs, saya ulang, qad hafazaukan teman-teman gelemaken ing Kanjeng Nabi apa an-nafsu karobe ati. Utawa an-nafasu nafasi. Bapak hasara lan teman-teman buka sapa Kanjeng Nabi. Bapak hasara lan teman-teman buka sapa Kanjeng Nabi. An rukbataihi saking dengkul lorone Kanjeng Nabi. Jadi jalannya beliau itu agak cepat, terus bahasanya ini lututnya itu kebuka. Jadi sambil nyincing-nyincing gitu. Saya kesusu nih. Kalau kita jalan cepat pakai sarungnya agak diangkat. Nah, seperti itu. Ini Rasulullah sampai kelihatan lututnya. Saking kesusu nih. Pengen dan segera masuk ke masjid, pengen menyampaikan sesuatu. Nah,
Nah, ini apa kabar gembira yang apa kabar yang mau dibawa Rasulullah sampai beliau keburu-buru balik ke masjid dengan kondisi nafasnya menggos-menggos, kemudian sampai lututnya tampak di nyincing jubah beliau. Begitu masuk ke masjid, beliau mengatakan faqala mongko nulidahu sapa Kanjeng Nabi, ibshiru bunga sira kabeh, ibshiru bunga sira kabeh, kabar gembira, kabar gembira. Nah, gitu istilah. Hadza rabbukum, hadza utawi iki, sekarang ini, maksudnya itu ya, sekarang ini, hadza utawi iki iku rabbukum pangeran sira, sekarang ini Tuhanmu Allah iku mohon maaf, hadza utawi iki waktu, maksudnya iku rabbukum pangeran sira qad fataha, hale teman-teman buka sapa Allah, sapa fataha hale teman-teman buka sapa baban ing lawang suwiji min abwabis samai kang tetep saking pira-pira lawange langit. Tak kandani kamu, tak kasih tahu semua, sekarang ini Allah sedang membuka salah satu pintu langit agar apa? Seluruh malaikat bisa melihat ke bumi ini. Nah, gitu ya. Yubahi, tujuan dengan Allah membuka salah satu pintu langit sehingga kondisi di bumi ini tampak. Yubahi hale pamer membanggakan sapa rabbukum, yubahi halim banggaaken atau pamer sapa rabbukum bikum kelawan sira kabeh al malaikata ing para malaikat. Sekarang ini Allah membuka salah satu pintu langit terus memamerkan kamu di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan mengatakan yaqulu halidawu sapa rabbukum unzuru ila ibadi qad qadaw fariidatan wa hum yantaziruna ukhra. Unzuru enggawu unzuru ningalono sira kabeh malaikat delok niku, lihatlah mereka hamba-hambaku, unzuru ningalono sira kabeh ila ibadi maring pira-pira kawula ingsun, lihatlah itu hamba-hambaku qad qadaw teman-teman wis nekani sapa ibadi, qad qadaw teman-teman wis nekani, mereka sudah menunaikan fardhatan ing salat fardhu suwiji wa hum hale utawi ibadi iku yang tawiruna nganti-nganti menunggu-nunggu sapa ibadi ukhra ing salat kang meneh. Lihatlah itu para malaikat, hambaku sudah selesai sholat gak gelem mulih atau pulang sementara untuk menuntaskan tugasnya di rumah lalu balik lagi sebelum tiba waktu sholat berikutnya, seperti hadis yang tadi itu. Jadi Allah begitu bangga melihat kita yang sangat care, sangat peduli dengan ibadah sholat berjamaah. Itu belum tiba waktu sholat terus nunggu di masjid. Kayak kemarin Sayyidina Utsman itu bukan tidak pulang, beliau pulang, kemudian belum tiba waktu sholat isya beliau sudah masuk masjid, sudah duduk iktikaf menghadap ke kiblat. Lalu ditanya oleh siapa? Abdurrahman itu, kenapa panjenengan kok sudah ada di sini, sudah siap-siap mau sholat padahal belum tiba waktu sholat berjamaah, kan begitu? Nah, itu Sayyidina Utsman bukan tidak pulang. Ya, jadi intinya bagaimana keutamaan sudah menunggu waktu sholat sebelum tibanya waktu sholat, gitu ya. Durung adzan wis siap di masjid, sudah siap di mushola. Nah, seperti itu. Ini keutamaannya sampai-sampai Allah membanggakan orang-orang seperti itu. Makanya benar kalau ada ungkapan perhatikan atau utamakan sholatmu, maka hidupmu juga akan diutamakan oleh Allah. Itu.
Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Sekali lagi yang saya katakan tadi, ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah, ibadah spiritual dan ibadah sosial sama-sama penting, bahkan pahalanya lebih banyak yang bersifat sosial karena manfaatnya, energi positifnya, efek positifnya dirasakan oleh orang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah. والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.